Bab 305. Berjanji untuk menikah. Racun dalam tubuh Juan Long tidak terlalu beracun. Jika tidak menempel di jantung, tidak akan menjadi masalah besar sama sekali. Pada awalnya, racun Juan Long memang tidak ada di hati. Setelah dia bertarung dengan Kaisar Naga Putih, dia terluka parah dan darah mendidih, yang menyebabkan racun berpindah ke jantung. Dengan kemampuan Genko Tian, memberantas racun semacam ini bukanlah masalah sama sekali. Tapi Genko Tian sangat pencuri. Dia tidak membuang racunnya, tetapi dengan cerdik memindahkan racun itu ke lokasi yang sangat tersembunyi dan menyegelnya dengan metode khusus. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Long menemukan penawarnya di masa depan, itu tidak akan dapat mempengaruhi lokasi racun sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu segelnya diangkat dan racunnya mengalir kembali ke jantung untuk memiliki kesempatan untuk detoksifikasi. Setelah Genko Tian melakukan operasi yang cerdik, dia tidak perlu khawatir tentang ketidaktaatan keluarga Long. Dan tentu saja dia akan selalu menjaga Vanessa Xiao untuk menunggu kesempatan itu. Tentu saja, keluarga Long tidak mengetahui hal-hal ini, dan mereka masih menganggap Genko Tian, yang merupakan karakter immortal, sebagai penyelamat. Louis Lu menemukan ini dengan mengamati jejak racun di tubuh Juan Long. Tapi bagaimana dia bisa menceritakan perbuatan Genko Tian? Tidak peduli seberapa buruk orang tua itu, dia tetap gurunya. Tidak hanya Louis Lu tidak mengungkapkan apa yang sedang dilakukan Genko Tian, tetapi dia juga berpura-pura dalam dan mengatakan bahwa merupakan keajaiban bahwa Juan Long dapat bertahan sampai sekarang. Ketika Hara Long bertanya, Louis Lu dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali untuk membuang racun ini sendiri. Lihat, bukankah itu muncul dengan gaya yang kuat ini? Air mata menggenang di mata Hara Long di tempat, memandang Louis Lu dengan hormat dan bersemangat dan berkata, "Tuan Lu, apakah yang kamu katakan benar? Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit kakekku. Mengapa? Apakah kamu ingin berjanji untuk menikah denganku ketika kakekmu sembuh?" Louis Lu bercanda sambil tersenyum. Hara Long tersipu malu, berpikir bahwa Louis Lu adalah adik tiri Vanessa, dan dia dan Vanessa adalah teman baik. Jika dia benar-benar menyembuhkan penyakit kakeknya, akan menjadi ide yang bagus untuk berjanji untuk menikah. Melihat dia berpikir serius, Louis Lu terbatuk dengan cepat dan berkata, "Nona Long, kamu harus memikirkan pertanyaan ini nanti. Bantu aku untuk mendudukkan kakekmu terlebih dahulu." "Oh, baiklah." Hara Long kembali sadar, dan bergegas untuk membantu kakeknya bangun dari tempat tidur. Setelah menggoda Louis Lu barusan, dia juga banyak bersantai. Louis Lu mengeluarkan jarum tipis dan menusuk titik akupuntur Juan Long sedikit demi sedikit. Meskipun Louis Lu dapat dengan mudah mengeluarkan racun dalam tubuh Juan Long, meridian Juan Long terlalu kacau. Seperti beberapa helai tali rami yang dipilih menjadi satu, dan dia hanya dapat dipisahkan sedikit demi sedikit. Louis Lu menusuk jarum dengan hati-hati. Pada saat dia menghaluskan meridian vital Juan Long, setengah hari telah berlalu. Melihat itu hampir selesai, Louis Lu berkata, "Nona Long, pergi dan ambil baskom untuk menampung darah kakekmu." Hara Long mengangguk. Kebetulan ada wastafel di kamar yang biasanya digunakan untuk menyekat tubuh Juan Long. Jadi dia membawanya dan meletakkannya di depan Juan Long. Louis Lu meletakkan telapak tangannya di belakang jantung Juan Long, dan diam-diam membisikkan kekuatan sihir tanpa nama, menyuntikkannya ke tubuh Juan Long. Kekuatan sihir tanpa nama. Louis Lu juga dalam suasana hati yang rumit. Kekuatan sihir tanpa nama ini dikatakan sebagai jalan yang benar, dan itu sangat sombong.
Bahkan keterampilan iblis darah dari pemimpin roh jahat dapat menelannya saat itu, yang memberi keuntungan bagi Louis Lu. Tetapi jika mengatakan itu adalah teknik jahat, yaitu teknik sihir, itu telah membantu Louis Lu menyelamatkan satu demi satu nyawa. Benar-benar tidak tahu bagaimana menilainya. Louis Lu perlahan menyuntikkan energi sejati ke dalam tubuh Juan Long. Dan setelah beberapa saat, dia melihat bahwa Juan Long yang sekarat tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya memerah. Segera setelah itu, Juan Long membuka mulutnya dan memuntahkan genangan besar berisi zat ungu kehitaman ke dalam baskom. Itu darah kental di tubuhnya. Kotoran bercampur racun. Hara. Setelah Juan Long muntah, dia tiba-tiba memanggil nama Hara Long, yang membuat Hara Long sangat gembira. Dan matanya langsung menjadi lembab. Kakeknya berbaring di tempat tidur sebelumnya dan tidak bisa bergerak. Paling-paling dia hanya bisa mengedipkan matanya. Tapi sekarang dia benar-benar bisa memanggil nama Hara Long, yang menunjukkan penyakitnya sudah membaik. Louis Lu mengingatkan, jangan bicara dulu. Masih ada separuh racun di tubuhmu. Aku belum membersihkannya. Juan Long dengan patuh menutup mulutnya. Louis Lu terus menyuntikkan energi sejati ke bagian belakang hatinya. Dan setelah beberapa saat, Juan Long memuntahkan genangan zat ungu kehitaman lagi. Dengan cara ini, hanya 9/10 dari racun dan kemacetan Juan Long yang dihilangkan. Dan 1/10 sisanya memiliki efek yang kecil. Selama Louis Lu meresepkan obat untuknya dan terus meminumnya untuk jangka waktu tertentu, sisanya racun secara alami akan dibersihkan. Satu-satunya masalah yang tersisa untuk Juan Long sekarang adalah meridian yang terdistorsi di tubuhnya, yang perlu diperbaiki sendiri. Louis Lu baru saja membantunya melepaskan beberapa simpul penting, dan tidak mungkin untuk melepaskannya sepenuhnya. Sebenarnya, Louis Lu tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa meridian Juan Long begitu adalah berkat Guru Tao. Untuk menyembunyikan racun yang ditransfer, Genko Tian menutup titik akupuntur di sekelilingnya, menyebabkan Juan Long merasakan sakit yang luar biasa setiap kali dia memindahkan energi internalnya ke bagian ini. Seiring waktu, meridian pada titik akupuntur yang tertutup akan saling menempel. Baru-baru ini, dengan pelepasan penyumbatan, meridian yang menempel pada bagian ini menjadi aktif kembali, yang segera memengaruhi meridian normal lainnya. Oleh karena itu, meridian Juan Long terlihat berantakan. Setelah Louis Lu membantunya melepaskan beberapa simpul penting, Juan Long dapat melepaskan sisanya dengan kekuatan internalnya, yang sama sekali bukan masalah, karena beberapa titik rasa sakit itu hilang. Tuan Lu, terima kasih Tuan Lu karena telah menyelamatkan hidupku. Juan Long membungkuk kepada Louis Lu dengan rasa terima kasih, dan membenturkan kepalanya ke tepi tempat tidur. Jika Louis Lu tidak menghentikannya, dia bahkan ingin turun untuk membungkuk kepada Louis Lu. Louis Lu mendukungnya. Juan Long memandang Hara Long perlahan lagi, dan berkata, Hara, Tuan Lu dan gurunya adalah penyelamat keluarga Long kita. Tolong pikirkan baik-baik tentang permintaan Tuan Lu tadi. Bersambung.